Membahas terkait dengan analisa serta penindakan atas ramainya konten hoaks yang bertebaran di media sosial, dan ini juga mengaitkan dengan stabilitas nasional. Bersama dengan para narasumber, saya mulai dari yang hadir secara langsung di studio Semesta B Universe. Ada Bapak Arief Nurul Imam, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia. Halo, Halo Pak Arief, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih telah meluangkan waktu datang langsung ke studio Semesta B Universe. Sama-sama, Mbak. Dan pemirsa nanti juga akan bergabung langsung ke tempat kami di studio Semesta B Universe, yakni Hafiz Hairnanda, Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI. Kemudian saya juga akan menyapa yang telah bergabung melalui sambungan virtual, yakni para narasumber. Ada Ika Karlina Idris, peneliti dan pengamat kebijakan publik dari Monash University, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, serta Dudi Rudianto, tenaga ahli utama Bakom RI. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Terima kasih, baik. Baik, sepertinya untuk Ibu Ika kita masih menunggu ya bergabung sesaat lagi, tapi tidak mengapa, kita akan mulai saja dialog dengan para narasumber yang telah bergabung. Saya ingin ke Pak Dudi terlebih dahulu. Pak Dudi, kalau tadi kita simak terkait dengan berita pengantar sebelumnya ya, ada dari pihak Polda Metro Jaya dan juga dari Menko Polkam yang merespons terkait dengan maraknya hoaks menjelang kemerdekaan 17 Agustus 2026, kemudian juga penindakan yang sudah dilakukan. Nah, saya ingin pertama nih meminta tanggapan dari pemerintah terkait dengan hasil pengungkapan polisi. Ternyata ini diduga kuat ada sindikat juga yang bermain, tidak hanya mengenai mereka yang orang per orang atau organik masyarakat. Tanggapan Bakom melihat hal ini seperti apa? Baik, terima kasih. Pertama perlu saya sampaikan bahwa penegakan hukum adalah ranah dari pihak kepolisian. Kita menunggu hasil investigasi dan proses-proses penyelidikan hukumnya secara resmi dari pihak kepolisian. Akan tetapi kami di Bakom juga memiliki analisa tersendiri bahwa memang apa yang terjadi di belakangan ini tidak berdiri sendiri. Sejak 1 Juli misalkan, ruang udara di media sosial kita sudah dipenuhi oleh berbagai konten-konten yang memprovokasi adanya bentrokan asimetris di masyarakat. Misalkan kita melihat begitu besar-besarkannya konten tentang bentrokan antar warga di Matraman, kemudian ada pertentangan antara kelompok debt collector dengan warga lokal, termasuk yang terbesar di Jawa Timur, kemudian kasus-kasus kriminal yang dianggap upaya untuk mendelegitimasi bahwa negara tidak hadir, penegakan hukum lemah, dan juga maraknya kriminalitas yang tentunya untuk menciptakan rasa takut berlebih di masyarakat. Nah, seperti kita ketahui bahwa berita-berita DFK, informasi DFK, itu tidak berdiri sendiri, tetapi berdiri di atas eksploitasi apa yang kita sebut dengan afeksi, pembiasan terhadap kognisi publik, dan mendorong adanya perubahan perilaku di masyarakat sesuai dengan agenda-agenda di balik tersebut. Nah, memang kita melihat bahwa apa yang terjadi di 1 minggu terakhir ini bukan bagian yang berdiri sendiri, tetapi sudah bagian dari kondisi yang berlangsung lebih lama dari itu. Baik, jadi tidak kaget ya ketika terungkap ini merupakan ada sindikat dan juga ternyata sudah lebih terorganisir karena sudah lebih lama daripada apa yang kita lihat dalam seminggu terakhir ini. Nah, Pak Arianto sebagai perwakilan penasihat ahli Kapolri, tanggapannya Pak terkait dengan apa yang telah terungkap hasil penindakan polisi dan ternyata ini merupakan diduga kuat ada jaringan ya Pak, ada sindikatnya yang memproduksi hoax secara masif ini. Ya, kalau dari kacamata polisi ya, cara memandangnya sesuatu kasus itu begini, Bu. Ini ancaman penebaran ajakan untuk melakukan demo besar-besaran di seluruh wilayah kan gitu. Itu kan merupakan suatu alat ya, alat yang dipakai oleh pihak tertentu yang mengendaki terjadinya kerusuhan di negeri ini gitu. Dalam menghadapi seperti ini, maka kacamata polisi tidak hanya dibebankan kepada bisa menegakkan hukum. Siapa yang nanti memprovokasi ataupun siapa yang berbuat di lapangan anarkis itu ditindak oleh polisi. Tetapi mulai dari awal untuk Polri harus mampu mendeteksi kira-kira ini gejolak sekarang ini siapa kira-kira yang menebar dan kemudian apa ada orang yang di belakang itu kelompok-kelompok siapa saja itu harus diketahui
secara tajam Ya. sehingga kita bisa melakukan antisipasi. Karena antisipasinya itu tidak bisa dilakukan oleh polisi sendiri, tapi semua unsur yang terkait. Sehingga polisi bisa memberikan early warning kepada unsur-unsur lain yang bisa dikerahkan di dalam mengantisipasi terjadinya kerusuhan itu. Dan yang Baik. kedua adalah preemptif, yaitu ya pembinaan, yaitu memperkecil faktor korelatif. Yang ketiga adalah pencegahan, yaitu pengamanan di lapangan kalau sudah terjadi. Yang terakhir adalah penindakan. Jadi kira-kira itu rangkaian yang dilakukan oleh polisi. Maka kita terima kasih dengan adanya Pak Polkam yang sudah mengumumkan gitu. Artinya mengajak para rakyat semua itu ikut bersama berpartisipasi menangkis kejadian yang diperkirakan akan terjadi. Kira-kira gitu. Baik, respon yang disampaikan oleh Menko Polkam kan kemarin ya kalau tidak salah, tetapi sebelum kemarin di konferensi pers setelah bertemu dengan para pimpinan dari bidang keamanan seperti ada Kapolri, Panglima, dan juga Kabin dan juga Kejaksaan Agung. Tapi juga tanggal 28 Juli itu sudah berhasil ditangkap ya Pak ya, sebenarnya ada sindikat yang diduga. Nah, pertanyaan saya Pak Arianto, untuk mengungkap para pelaku yang terlibat dalam konten-konten hoax seperti ini dengan metode patroli siber, ini sebenarnya cukup mudah atau ada tantangan tersendiri? Kalau mudah itu mudah memang ya, cuman karena masif dan kemudian kita itu tenaganya terbatas untuk kemampuan siber kita itu, sehingga kadang-kadang ya menjadi kita sudah bisa menangkap gitu ya, tapi untuk mendeteksi siapa pembuatnya dan kemudian jaringannya itulah yang kadang-kadang itu menjadi kendala bagi kita untuk bisa cepat itu. Nah, untung kemarin kita bisa menindak. Kendala yang kedua adalah pembelaan daripada pihak-pihak yang mengatasnamakan bahwa itu kebebasan berpendapat. Ini yang kita sangat berat ya, karena sementara kita itu bertindak secara cepat dan dini untuk mencegah terjadinya suatu keonaran yang luas, tetapi kita dianggap itu membungkam kebebasan orang beraktivitas. Itu kendala yang kami hadapi ya, dalam rangka menindak provokasi melalui digital. Baik, jadi ada dua kendala setidaknya ya mengenai satu sumber tenaganya, tenaga siber yang sampai dengan saat ini disebut terbatas, dan yang tadi adalah kendala atas nama kebebasan berpendapat. Nah, garisnya seperti sangat tipis ya Pak Arief ya. Saya akan dalami terkait dengan persoalan ini, tapi kita harus simak terlebih dahulu. Kumandang azan maghrib, tetap bersama kami di Berita Satu Utama. Terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih Anda telah bergabung bersama kami kembali di Berita Satu Utama, dan kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Langsung saja saya akan tanya tanggapan dari Pak Arief. Tadi kita sudah simak ya kurang lebih apa yang disampaikan oleh Bakom RI dan juga dari penasihat ahli Kapolri Pak Arianto. Nah, sebelum masuk kepada konteks yang tadi disampaikan oleh Pak Arianto mengenai ada kendala atas nama kebebasan publik berpendapat, saya ingin gali lebih perspektif luasnya lagi. Anda sebagai pengamat politik melihatnya gerakan, saya kutip ya, Agustus Kelabu dan berbagai narasi yang dilontarkan di media sosial ini murni ini merupakan berasal dari masyarakat, gerakan politika, atau justru ada by order nih Pak kira-kira? Ya. Kalau kita melihat di sosial media bahwa ajakan gerakan Agustus Kelabu ini saya lihat terorganisir dan masif, dan karena itu ini tidak mungkin kemudian diinisiatif sebagai gerakan murni, tetapi bisa jadi ada indikasi-indikasi ini juga bagian dari gerakan politik. Kalau kemudian apakah ini kebebasan berpendapat atau kemudian melemparkan hoak, saya kira asalkan melakukan demonstrasi sesuai dengan data dan fakta itu sebuah kebebasan pendapat. Tetapi kalau kemudian itu tidak berdasarkan fakta, itu jelas hoak dan bisa memicu memicu pemerintah, mendelegitimasi pemerintah. Kalau dari konsep besar atau pembacaan secara umum, ini saya lihat lebih banyak pada gerakan politik yang berusaha untuk mendelegitimasi pemerintah di tengah situasi kepercayaan publik, kepuasan publik terhadap pemerintah Prabowo Gibran menurun, Mbak. Baik, nah tadi Anda mengatakan ini sepertinya lebih kepada gerakan politik untuk mendelegitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ya. Tetapi ada juga mungkin beberapa yang ngotot ya kalau kata Pak Arianto tadi atas nama kebebasan berpendapat. Pertanyaan saya sederhana saja Pak Arief, di mana batas tipis ketika penyidik polisi memisahkan mana yang by order, gerakan politik, dan juga yang sudah di order tadi ya, sama yang benar-benar masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya?
Batas tipisnya di mana? Iya, saya kira soal di mana batas antara kebebasan berpendapat dan kemudian itu hoak. Tentu apakah pendapat yang dilemparkan ke publik itu berdasar realita, berdasarkan data, atau kemudian itu manipulasi informasi. Kalau kemudian itu manipulasi informasi, berarti itu disinformasi, termasuk kategori hoak. Tetapi kalau memang itu sebuah fakta, misalnya kritik terhadap MBG, bahwa MBG ini banyak menimbulkan korban yang keracunan, itu sebuah kebebasan berpendapat, karena sebuah fakta. Tetapi kalau kemudian misalnya di sosial media tersebar isu kerusuhan Agustus yang kemudian tidak diekspos oleh media besar, itu saya kira hoak. Itulah saya kira batasnya antara kebebasan berpendapat dengan melempar isu hoak. Fakta dan manipulasi informasi, itu saya kira yang bisa saya tanggapi. Dan itu bisa diteliti dengan jelas ya, bukti-buktinya dengan patroli siber dan juga data-data Saya kira siber, ini ya? menjadi tugas dari tim Mabes Polri atau kepolisian untuk kemudian mengidentifikasi, melakukan penyelidikan mana saja isu-isu yang muncul di publik itu sebuah disinformasi dan mana saja kemudian isu-isu yang dilempar ke publik itu sebuah fakta yang merupakan sebuah aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. Baik, nah saat ini sudah menarik nih untuk membaca terkait dengan bagaimana pembuktiannya nanti. Sudah ada Ibu Ika Karlina Idris, peneliti dan pengamat kebijakan publik dari Monash University. Bu Ika, apakah sudah mendengar audio dari kami dengan jelas, Bu? Ya, udah Mbak Sosa. Baik, terima kasih Bu Ika meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Kami tadi sudah mulai dialog lebih awal, Bu, membahas terkait dengan ramainya konten hoaks terkait dengan ajakan demonstrasi, unjuk rasa, khususnya di bulan Agustus 2026 ini. Nah, mungkin awal ini, Bu, saya ingin tanya, sebagai seorang analis media sosial juga ya, apakah ada data dan juga bentuk-bentuk yang bisa dibagikan, Bu, terkait dengan bentuk konten hoaks itu paling banyak itu beredarnya seperti apa sebenarnya, dan juga ini merupakan gerakan yang lebih banyak tuh murni, organik, atau juga ada sindikat dan juga permainan dari bot mungkin, Bu, bagaimana? Jadi pertama konten dan apakah ini ada manipulasi gitu ya. Ya. Nah kalau kita lihat konten itu sendiri sebenarnya terdiri dari 3 jenis. Yang pertama memang adalah engagement yang ramai lagi di konten-konten lama. Jadi bulan Juni kemarin kan ada misalnya demo mahasiswa UI di Bundaran HI gitu kan. Nah itu kan udah lama ya. Tahu-tahu engagementnya naik lagi. Jadi banyak yang berkomentar, banyak yang share. Jadi ketika itu naik lagi, itu sebenarnya muncul lagi di FYP kita gitu kan. Kan Instagram kayak gitu ya. Jadi memang bukan konten hoax gitu ya, tapi itu adalah Konten daur ulang. muncul lagi kontennya karena ada engagement lagi di situ. Nah, yang kedua memang adalah konten-konten yang memang disinformasi, tapi sebenarnya informasinya itu yang dimanipulasi adalah konteksnya, karena videonya benar gitu ya. Jadi misalnya dia cuma bilang ada demonstrasi gitu, dan itu benar, videonya benar gitu ya, demonya benar gitu, tapi itu demonya demo kapan? Masalahnya di postingannya juga dia nggak bilang misalnya ada demonstrasi hari ini gitu ya, nggak ada tuh gitu kan. Jadi dia menciptakan urgensi ada demonstrasi dengan video lama gitu, tapi memang dia menghilangkan konteksnya di situ. Nah yang ketiga memang adalah konten-konten yang gambarnya itu udah dimanipulasi, jadi tiba-tiba lebih banyak gitu ya, atau rusuh gitu, padahal memang ada demo misalnya kayak 30 Juli itu kan ada aksi mahasiswa mengawal putusan MK MBG gitu kan, tapi kan itu nggak rusuh gitu kan, dan nggak itu nggak sebesar yang di ini. Jadi ada 3 jenis itu tadi gitu. Nah dan nggak semuanya juga sebenarnya hoax, tapi kalau disinformasi memang iya barangkali karena ketika kita melihat semua narasinya gitu ya, itu memang ada pesan-pesan yang atau pola-pola frame yang sama. Yang pertama yaitu misalnya ada urgensi, ada demo gitu ya. Ada urgensi, ada demo, demonya besar gitu dan berpotensi mengulang tahun 98. Itu kan ada kayak gitu. Kedua, ada narasi bahwa
demo ini dibungkam sama pemerintah gitu ya, Betul. nggak boleh naik gitu, dan media juga diperintahkan untuk nggak naikin gitu. Terus juga ada misalnya media sosial itu tidak bisa, internet mati, sehingga ayo kita teruskan gitu ya, ayo kita sebarkan. Jadi memang yang kita lihat berpotensi manipulasinya tuh memang ada di narasinya. Betul. Gitu. Sedangkan kalau penyebarnya sendiri ini memang beda-beda di setiap platform ya. Oke. Jadi kalau di X itu memang terlihatlah manipulasi di mana memang ada upaya untuk mengamplifikasi agar isu itu naik gitu Baik. ya. Dengan kayak retweetan dengan banyak gitu ya, dengan cepat. Tapi kalau di Instagram banyaknya yang tipe pertama itu tadi Mbak, tahu-tahu Baik. engage kembali gitu dengan Ya. konten-konten demo. Baik, nah Bu Ika, kalau dengan analisa yang tadi Anda sampaikan, kalau gambarnya sepertinya memang gambar yang pernah ada tapi didaur ulang, ditayangkan kembali, kemudian narasinya yang diubah ya, jadi disinformasi ya lebih tepat disebutnya ya. Pemilihan waktunya, Anda melihat pemantiknya ini apa? Mengapa dipilih menjelang kemerdekaan? Apakah ada suatu hal yang menjadi highlight mungkin? Kalau dari pantauan kami sih sebenarnya itu puncaknya ada di tanggal 27 Juli sama tanggal 30 dan 31 Juli gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya 27 Juli, tapi ini interpretasi dari data-data dan videonya ya. Barangkali teman-teman dari Bakom atau yang lain punya interpretasi lain. Nah, tapi kalau di kita sebenarnya itu menyusul kekosongan informasi karena adanya pemagaran mal-mal di Surabaya. Baik. Nah, itu dulu tuh tahu-tahu muncul lah misalnya akan ada demo gitu ya, ada kerusuhan, tapi enggak, itu tanggal 27. Nah, terus dia turun tanggal 30 memang karena ada demo yang MBG itu ya, putusan MK. Nah, setelah itu kita ngelihat turun kok sebenarnya gitu ya. Jadi kalau untuk mengkondisikan atau mengajak demo di nanti 17 Agustus kok udah turun gitu kalau menurut saya. Jadi saya nggak melihat sih sejauh ini ke arah sana. Baik, jadi ada kekosongan ketika ada fenomena yang terjadi, gambar terlalu beredar, apalagi soal pemagaran itu ya, yang ini momentumnya diolah ya, kurang lebih seperti itu, dan mengamplifikasi rasa takut muncul di masyarakat. Nah, boleh ditanggapi mungkin Mas Dudi, mengapa sepertinya persoalan ini menjadi gampang sekali termakan oleh masyarakat? Apakah memang tingkat kepercayaan publik pada pemerintah juga dinilai semakin turun nih, dirasakan? Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin menanggapi data dari Bu Ika, bahwa data Bakom juga menunjukkan adanya puncak keramaian itu terjadi di 26, 27, 28, dan bahkan di tanggal 29 terjadi penurunan jumlah ekspos soal yang mengarah kepada demo 17 Agustus. Itu pertama. Kemudian kedua, perlu saya sampaikan bahwa agenda-agenda semacam ini memang tidak berdiri sendiri dan tidak muncul tiba-tiba, tetapi melalui satu proses yang panjang yang kita sebut adalah cipta kondisi terhadap afeksi dan kognisi masyarakat, sehingga tercipta satu bias mental begitu ya, bahwa negara sedang tidak baik-baik saja. Jadi itulah kenapa kami di pemerintah itu bolak-balik menyampaikan bahwa negara baik-baik saja, semua aman dan seterusnya, karena memang narasi bahwa negara sedang tidak baik-baik saja itu bagian dari cipta kondisi awal untuk menciptakan satu ruang publik yang nantinya akan mudah disiram oleh agenda-agenda daerah. Nah, kami juga melakukan perbandingan ya, dibandingkan pada tahun lalu Agustus 2025, bahwa sebenarnya ajakan demo pada tahun 2026 ini sebenarnya cenderung menurun atau berkurang dibandingkan agenda tahun lalu. Jika tahun lalu itu narasi yang digunakan adalah pertentangan kelas antara elit versus rakyatnya, di situ ada cipta kondisi yang sangat kuat, termasuk misalkan kabur saja dulu atau Indonesia gelap sebagai awal dari cipta kondisi, kemudian membanding-bandingkan bahwa ini DPR atau elit politik yang menari-nari di atas pemerintahan. Baik. Tetapi perlu juga kami sampaikan bahwa mengapa pergerakan ini cenderung sebenarnya menurun dibandingkan tahun lalu. Baik.
Pertama, misalkan pada saat gejolak dunia soal perang di Iran, saat negara-negara di dunia berlomba-lomba menaikkan BBM, Indonesia justru tetap mempertahankan harga BBM yang subsidi Baik. pada harga tetap, sehingga tidak ada yang berubah di masyarakat, harga terkendali dan seterusnya, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu sebenarnya poin yang ingin disampaikan oleh Menko Polhukam kemarin. Tetapi bahwa memang ada ajakan, itu betul, kami juga di Bakom mendeteksi adanya pola-pola itu, tetapi memang lebih lemah dibandingkan pola-pola dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kondisinya sebenarnya aman-aman dan baik-baik. Baik, kondisinya aman, baik-baik, tetapi meskipun melemah jika dibandingkan dengan tahun lalu, patut untuk tetap diwaspadai karena stabilitas nasional, keamanan nasional yang menjadi perhatian bersama. Nah, saya akan masuk ke konteks ini kepada Pak Arianto. Seberapa genting jika persoalan ini tidak direspon dengan cepat sebenarnya? Tapi tahan dulu Pak Arianto, kita harus jeda sejenak. Usai jeda kami kembali pemirsa, tetaplah di Berita Satu Utama. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Every city has its own rhythm. Bekasi is a city that never slows down. From sunrise to nightfall, the city is always alive. Tonight, Bekasi treats the sound of traffic for the pulse of music. The streets lead to one destination. Thousands of voices become one. And strangers turn into a single crowd, united by the same songs. The same energy and the same unforgettable night. This is more than a concert. It's a celebration of the city, its people, and the moments that bring us together. This is Bekasi. This is BTV Semesta Berpesta. Pertama kaliku di Semesta Berpesta, ini juga pertama kaliku di Bekasi. Ternyata sambutannya hangat sekali. Tadi seru banget semua penontonnya. Wah, seru sekali, ramai, meriah, dan wah, tenan-tenannya juga menarik. Artis-artisnya yang paling ditunggu justru di sini. Seru lah pokoknya. Pilihan kulinernya banyak, terus seru juga ya, ini dekorasinya juga terang, oke lah. Kesan-kesan aku yang pastinya happy dan super excited. Dan sekarang juga aku udah bawa special featuring sama Betran Putra Onsu untuk lagu Percuma, untuk spesial di Bekasi untuk Semesta Berpesta.
Aku senang banget, bangga. Ini salah satu pencapaian terbesarku ya. Karena semesta S-nya itu Stefan. Jadi semesta ini berbisik setiap malam ya. Kayak kamu harus main di semesta. Makanya aku udah yakin kalau Tuhan akan menjawab doaku bisa main terus di semesta. Kita akan membawakan lagu dari album terbaru kita yang baru rilis di bulan Juni. Terus kita menggunakan outfit yang sangat kece malam ini, melambangkan bahwa kita ada pria-pria tampan dari Bandung. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Analisis drone emprit menyoroti maraknya peredaran konten hoaks dan video lama yang diunggah ulang di media sosial untuk menciptakan narasi ketakutan serta kepanikan terkait dengan isu demonstrasi. Untuk itu, pengawasan ruang digital kini perlu melibatkan banyak pihak guna mencegah provokasi dan kepanikan massal. Yang mencapai 37 juta engagement ya. Ini mencurigakan ketika kami melihat angka ini langsung kok biasanya untuk isu-isu yang percakapannya tinggi itu jumlah mention dibandingkan akun yang berbicara itu di atas 2 perbandingannya 1 banding 2 atau 2/3 atau 2,3 atau 2,5 kayak gitu. Artinya apa yang bisa kita baca dari data ini? Artinya kemudian setelah itu kita melihat data lebih jauh lagi. Kita lihat social network analysis-nya. Ternyata yang terjadi adalah akun-akun satu kali post, jadi one hit gitu loh Mbak. Dia ngepost, setelah itu dia tidak merawat postingannya. Jadi ini kalau dilihat seperti ini jelas-jelas inauthentic coordinated behavior kalau seperti ini. Dia ngepost, setelah itu ada orang yang menimpali, ada orang yang reply dan sebagainya. Walau kok nggak ada jawabannya, hilang saja kayak gitu. Nah, dengan keanehan-keanehan seperti itu ya terus kami lihat juga waktu postingnya. Baik pemirsa, itu merupakan analisis yang dibagikan oleh analis media dari Drone Emprit, dan kita akan minta tanggapannya kepada Hafiz Hairnanda, Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI yang bergabung melalui sambungan virtual. Hafiz, boleh diberikan tanggapan terkait dengan kondisi maraknya konten hoaks yang beredar ya, dan ini lebih tepat mungkin disebut kalau versi Bu Ika tadi adalah disinformasi, karena gambarnya memang adalah gambar demonstrasi yang pernah ada, tapi ada juga yang diedit, kemudian narasinya ini yang diubah dan mengandung ajakan untuk melakukan demonstrasi. Nah, pertanyaan saya, mewakili teman-teman mahasiswa, apakah Anda merasa dirugikan dengan adanya konten-konten hoaks ini, dan seperti apa sikap dari BEM UI? Sebenarnya suara saya terdengar dengan jelas ya. Baik, terdengar dengan jelas, silahkan. Sebenarnya cukup simpel ya. Apa yang terjadi di dalam sosial media ini, itu seperti pola yang terjadi seperti tahun lalu. Kalau kita mengingat tahun lalu, itu banyak sekali seruan aksi, seperti bubarkan DPR, dan segala hal. Dan menurut kami, apakah itu merugi apa tidak, kalau misalnya kita melihat dari yang tahun lalu, kalau misalnya se-ekstrem itu, jelas merugikan gitu loh. Justru sebenarnya yang kami lihat sekarang adalah, dengan berbagai macam banyak video klip yang beredar, dengan berbagai macam narasi yang ada, justru saya mempertanyakan sebenarnya, apa jangan-jangan memang selama ini, memang yang dibutuhkan adalah aksi gitu loh. Karena kita harus lihat juga, masa kami tanggal 12 Juni, itu turun aksi ke Bundaran HI, tidak ada sama sekali perubahan signifikan yang terjadi gitu loh. Oke, ternyata BBM itu turun harganya. Itu hanya turun berapa perak doang. Tapi sedangkan harga pokok tetap terus naik. MBG tetap harus jalan, KDP tetap jalan. Nah, saya lihat justru apa yang terjadi, yang beredar saat ini ya di sosial media, itu mereka memang mencoba untuk menginisiasi ataupun membuat di benak pikiran para teman-teman akan ada sebuah aksi yang sangat besar begitu loh. Sayangnya adalah
kalau misalnya memang ujung-ujungnya kondisi pemerintahan itu kondisi negara itu seperti ini dan bagaimana pemerintah itu tidak bisa menanggulangi hal-hal yang mereka sudah lakukan, ya saya akan khawatir juga. Jangan-jangan nanti kami sebagai mahasiswa harus juga turun aksi yang cukup besar lagi. Baik, tapi kan sampai dengan saat ini berdasarkan penindakan yang dilakukan oleh kepolisian, ternyata ada sindikatnya yang bermain sejak tahun 2024 memproduksi konten-konten hoax itu by order. Meskipun ini baru temuan yang dilakukan satu pekan lalu lah, kurang lebih tanggal 28 Juli ditangkapnya. Nah, tanggapan Anda bagaimana nih? Karena ternyata ada sindikat juga yang bermain. Nah, bagaimana dengan mereka yang benar-benar murni menyampaikan aspirasinya? Harapan saya seharusnya pihak dari kepolisian yang bekerja lebih keras lagi kalau misalnya memang menurut mereka adalah ini hal yang sangat merugikan ya. Pertama saat ini kan kita bisa melihat ya sosial media itu merupakan hal yang sangat umum digunakan oleh kalangan muda dan kalangan tua. Ini kan simpel. Berarti polisi itu bilang ada sindikat. Sekarang pertanyaannya, memang sindikat itu siapa? Itu satu. Kedua, kenapa memang sesusah itu ketika sudah ada dari 2024 sindikat tersebut sudah melakukan hal-hal yang serupa, tapi kenapa saat ini pun masih belum bisa ada hal yang terbongkar sekalipun ataupun memperhatikan hal yang serupa? Baik, Pak Arianto boleh ditanggapi Pak Arianto. Ini kan sudah di data terakhir mengatakan memang sindikat ini sudah bekerja sejak 2024 Pak Arianto. Kalau memang benar sudah ada dari lama, mengapa baru ketika ada situasi seperti ini terungkap, kenapa tidak bergerak patroli siber dari dahulu? Dan juga apakah ini mampu untuk menangkap siapa aktor intelektual ya, tidak hanya kepada mereka yang menerima order tersebut? Silakan. Ya, yang namanya demo itu Bu ya, yang kita khawatirkan adalah akibat daripada demo yang anarkis. Kalau demo besar itu penyampaian pendapat itu bagi polisi itu bukan masalah. Tetapi selama sepanjang sejarah saya sebagai polisi, tidak pernah ada demo yang besar itu berjalan dengan baik kalau tidak ditumpangi dengan yang pelaku yang anarkis itu. Nah tadi kalau ada sindikat yang sebagai bohir itu ya, merancang itu dia semuanya yang dalam tanda petik yang dibayar itu bukan pada orang suruh ngomong itu di lapangan, tidak. Termasuk juga dia menyusupkan siapa-siapa yang nanti menjadi perusuh di situ. Itulah yang harus diwaspadai oleh kita semua yang masyarakat ya gitu. Dipancing situ. Yang tiga, selalu di dalam satu demo itu pasti diciptakan martir sehingga rakyat akan marah gitu. Contoh saja kemarin 28 Agustus tahun lalu itu. Kan diciptakan martir itu. Ojol yang mempunyai suatu kesatuan yang sangat tinggi sekali itu langsung terbunuh gitu kayak gitu. Bang, mohon maaf. Marah Bang, mohon maaf, Bang. Tapi, mohon maaf Bang. Tapi seperti itu kurang tepat ketika kita ingin membawa almarhum Afan Kurniawan tuh seolah-olah dia terbunuh dikarenakan orang-orang yang ada di sana gitu loh Bang. Bukan itu sudah jelas Bang. Iya, memang kan rekamannya kayak gitu kan. Gitu. Tapi kan kita sudah jelas, Afan Kurniawan itu tuh dibunuh oleh polisi. Setiap demo itu selalu ada yang kayak gitu itu. Akhirnya rakyat kemudian marah betul. Gitu, saya bukannya apa-apa ya Bang ya. Tapi Abang tuh harus berhati-hati dengan perkataan Abang. Saya berhati-hati. Saya hanya menyampaikan pengamatan kita yang di lapangan. Sebentar lagi, dalam 1 tahun lagi, tanggal 28 Agustus, itu tuh 1 tahun meninggalnya Afan Kurniawan. Bayangkan Abang bilang bahwa Afan Kurniawan itu meninggal dikarenakan orang-orang yang aksi massa di sana. Bang, itu kok bahaya loh. Oke lah, silakan. Makanya kemarin itu ya, itu Bang, saya ingin pertanyaan itu Ibu. Masalahnya, sabar dulu Bang. Saya ingin mencoba untuk meluruskan Bang. Iya, baik. Masalahnya Bang, saya tuh mencoba untuk meluruskan aja Bang. Karena saya dari potong duluan. Maksudnya, apa yang Abang bilang, itu tuh tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan kemarin. Kita kan sudah bisa melihat, Afan Kurniawan tuh benar-benar ditindas oleh mobil Rancis. Itu yang terjadi memang nggak seperti itu. Baik. Ya, yang terjadi memang seperti itu. Tapi itu bukan ditabrak oleh aparat untuk dibunuh. Saya tuh bingung Bang. Abang tuh bilang kalau misalnya aksi besar, itu sudah pasti ada anarkisme, ada kekerasan. Sekarang saya tanya, aksi kami tanggal 12 Juni Bang, apakah ada aksi kekerasan? Itu aksi besar loh, aksi sangat besar. Tapi saya bertanya, apakah ada aksi anarkisme di sana? Apakah ada orang-orang yang mencoba untuk menyulut emosi di sana? Nah, makanya itu loh Bang. Maksudku,
kami tuh dari mahasiswa dan para golongan sipil yang lain, kita tuh merasa berat kalau misalnya abang itu mengeneralisir hal-hal tersebut. Kami itu ketika turun aksi massa, itu ketika memang dibutuhkan. Ketika Baik. Saya pahami begitu. Baik, kami sudah menangkap poinnya, Hafiz. Boleh ditanggapi singkat saja, Pak Arianto? Iya, Pak. Saya ingin menanggapi begini, Pak. Demo ya kalau di lapangan itu pada mahasiswa kita sama sekali tidak antipati gitu. Tapi yang namanya sindikat tadi yang ada di belakang itu, dia pasti menyusupkan orang-orang yang ada di situ sehingga terjadilah kerusuhan. Jadi saya bukan menuduh mahasiswa yang itu melakukan, sama sekali tidak. Tetapi itulah yang terjadi di setiap demo yang terjadi anarkisme itu gitu loh. Baik. Ya, jangan salah terima kayak gitu. Baik. Saya ingin menyampaikan ya, inilah kenyataan yang di lapangan. Maka semua harus paham bahwa dalam kondisi yang seperti itu kita bisa diadu domba sehingga kita yang kacau, kita yang nggak ngerti, kita salah menyalahkan seperti Anda tadi itu menyalahkan saya. Baik, itu yang harus dipakai. Baik, nah boleh Pak Arief tanggapan Anda seperti ini, isu ini sangat sensitif ya, seperti tepi jurang karena banyak hal-hal yang harus juga kita perhatikan karena stabilitas nasional menjadi ancamannya. Anda melihat bagaimana pemerintah menyikapi persoalan ini dan juga narasi yang disampaikan kepada publiknya? Ya, terkait isu ini tentu menjadi menarik karena situasi hari ini berdasarkan data survei, kepuasan publik terhadap pemerintah Prabowo Gibran ini rendah, hanya 51%, sebagaimana dirilis SMRC. Kebetulan saya juga anggota Persepi. Di tengah situasi itu juga di level elit politik juga terjadi pertarungan politik atau perebutan pengaruh politik sehingga potensi-potensi untuk kemudian terjadi friksi yang kemudian itu melihat situasi masyarakat kemudian atau kemudian memanfaatkan situasi yang terjadi kemudian potensi melakukan aksi demo yang itu sebetulnya sah-sah saja asal tidak anarkis, tentu itu menjadi koreksi bagi pemerintah hari ini yang memang sedang mengalami berbagai masalah, termasuk masalah global, termasuk juga masalah domestik. Kita tahu hari ini persoalan ekonomi juga berat, persoalan politik juga berat, program prioritas Prabowo Gibran juga banyak disorot, terutama MBG dan Kopdes. Saya kira pemerintah hari ini juga yang perlu dilakukan adalah merespon kritik dengan melakukan tindakan. Apa yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki dari kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat, dari aktivis, dari pengamat, dari mahasiswa, bukan kemudian distigma mereka sebagai orang-orang yang justru anti nasionalisme. Saya kira apa yang dilakukan pemerintah bukan soal tanggapan bagaimana cara berkomunikasi, meskipun dulu juga saya kritik cara komunikasi pemerintah cenderung mendiskreditkan, tetapi juga harus ada tindakan kebijakan yang bersifat memperbaiki dari program tersebut. Saya kira kalau kemudian tidak ada perbaikan secara signifikan, tentu publik juga ada dalam tanda petik ada batas kesabaran. Baik, nah Mas Dudi, boleh diberikan tanggapannya Mas Dudi. Jadi respons dari pemerintah sepertinya masih memberikan ketidakpuasan, masih harus lebih memahami lagi, lebih berempati lagi, kurang lebih seperti itu ya Pak Arief ya. Tanggapannya Mas Dudi? Baik, puas atau tidak puas atau masih kurang puas, saya kira itu bagian dari demokrasi. Kita hormat sekali atas perbedaan pendapat itu. Pemerintah tidak pernah menstigma siapapun. Kritik diterima dengan baik. Misalkan ada problem hukum dalam tata kelola penyelenggaraan makan bergizi gratis, buktinya aparatur penegakan hukum juga bergerak secara terbuka, transparan, tidak ada intervensi. Bahkan banyak pihak yang dahulu mengecam bahwa pimpinan BGN adalah orang dekat Bapak Presiden. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Pak Dadan, Bu Nandi, bahkan Pak Delen ini semua orang dekat Presiden, semua pembantu Presiden, tidak ada yang eksklusif. Kemudian kedua, kritik terkait tata kelola perekrutan manajer koperasi desa, misalnya. Perbaikan juga dilakukan, sistem juga dari operasinya berjalan dengan baik dan seterusnya, dan tidak ada di situ yang dicurigai sebagai bagian dari ordal. Semua berjalan dengan baik. Ada kekurangan pasti diperbaiki, ada kritik ya pasti didengar. Tidak ada masalah dengan perbedaan pendapat.
Baik, baik. Nah, Bu Ika, Anda sebagai analis media sosial melihatnya cara pemerintah merespons dan mengelola tekanan yang ada saat ini seperti apa? Dan dengan cara yang dipilih juga salah satunya ya pemblokiran ataupun juga patroli siber, apakah ini sudah efektif, Bu, untuk dapat mengatasi persoalan tersebut? Padahal kita tahu ada yang berpacu dengan tindakan pihak pemerintah, yakni algoritma yang bergerak dengan cepat. Ya, betul. Menurut saya ini sangat nggak efektif ya. Ini kayak menjaring ikan di laut dengan jala yang sangat kecil ya, menurut saya. Karena ada satu yang harusnya hadir di dalam forum ini tapi nggak datang dan sangat penting, yaitu platform. Kita jangan lupa tadi semua sudah bilang ini terjadi dari dulu, polisi udah punya datanya gitu ya. Nah, platform di mana tanggung jawabnya gitu ya. Kalau Monas aja dengan 192.000 data kita udah bisa melihat bahwa ini ada upaya mengamplifikasi isu gitu ya. Harusnya platform yang punya datanya itu dia bisa mengidentifikasi dong kalau ada misalnya upaya-upaya untuk memanipulasi informasi dengan jaringan-jaringan yang tidak otentik gitu ya. Nah, jadi menurut saya selama pemerintah cuma ya memang itu penting gitu kan, misalnya ada penyebar hoax gitu. Tapi kenapa yang dihukum malah individunya gitu ya? Kenapa yang mengelola platformnya gitu ya, yang mendapatkan keuntungan? Jangan lupa data yang kami analisis itu menemukan bahwa penyebarnya adalah akun-akun yang memiliki centang biru di Twitter. Artinya apa? Mereka membayar ke Twitter gitu ya. Kalau engagementnya tinggi, mereka juga dapat uang dari X gitu kan. Nah, kenapa malah yang kayak gitu kok dibiarkan gitu ya? Jangan-jangan malah X seneng dengan adanya engagement yang tinggi, dengan adanya disinformasi gitu ya. Instagram pun kayak gitu, karena kalau kita lihat itu kan postingan sebenarnya video-video yang lama di bulan Juni engage lagi, naik lagi. Dan kalau misalnya di boost itu kan sebenarnya bisa aja. Kalau di boost kan yang dapat untung siapa? Untuk iklannya kan Meta kan gitu. Nah, jadi menurut saya upaya-upaya untuk menertibkan masyarakat gitu ya. Tapi kalau platformnya sendiri, tempat di mana disinformasi itu beredar tidak ditertibkan, ya upayanya ya akan terus kayak ngejar satu nanti tumbuh lagi 1.000, ngejar satu tumbuh lagi 1.000. Harusnya kan itu diregulasi dari platformnya. Baik, jadi persoalannya ternyata tidak hanya berhenti kepada pembuat konten dan juga kepada konten itu sendiri, tetapi lebih dari itu ya Bu Ika ya. Nah, menarik nih karena pemerintah juga mengatakan tidak bisa bekerja sendiri. Lantas bagaimana koordinasi dan kerjasama dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi persoalan ini? Kita akan bahas usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Langsung saja Pak Dudi, ini tidak boleh hanya berhenti kepada mereka para pelakunya saja, tetapi aktor intelektual ya bahkan platform juga dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaannya Pak Dudi, bagaimana dari pemerintah melakukan koordinasi terkait dengan persoalan ini? Baik Bu, pertama
seseorang yang bersembunyi secara anonim di balik sebuah akun itu berdasarkan penelitian memang punya kesempatan lebih besar untuk melakukan satu tindakan yang sebenarnya tidak etis di ranah ruang media sosial kita. Kemudian kedua, kalau kita lihat berdasarkan pola pada Agustus 2025, itu setelah platform ByteDance atau TikTok dalam hal ini bekerja sama dengan pemerintah, dalam arti moderasi ya, itu terjadi penurunan akun-akun yang tadinya banyak menyebarkan DFK di akun TikTok. Penelitian Bakom juga menunjukkan bahwa DFK dalam 1 tahun terakhir ini justru berkembang dengan pesat di akun yang platformnya berdasarkan dari Meta. Jadi betul sekali yang apa disampaikan oleh Bu Ika tadi, bahwa konten-konten ini banyak sekali tersebar, bahkan dengan engagement yang luar biasa besar di platform Meta, baik di Instagram maupun di Threads. Sebagai contoh tadi sudah saya sampaikan di awal, penelitian kami di Bakom terhadap potensi adanya kejadian luar biasa dari cipta kondisi bentrok asimetris di kalangan warga, itu jumlah engagement mencapai 50 juta lebih di platform Instagram, mulai dari soal bentrok kelompok silat dengan debt collector, kemudian bentrok warga di Matraman, pembunuhan terhadap satpam, problem main hakim sendiri terhadap pencuri ayam dan seterusnya, yang kemudian ditumpangi oleh narasi-narasi lain bahwa negara sedang tidak baik-baik saja, itu mencapai engagement lebih dari 50 juta. Dan itu terjadi di platform milik Meta sebenarnya. Jadi memang kita perlu meregulasi kembali sebenarnya tentang etika terhadap konten, yang moderasinya memang tidak bisa lagi mengandalkan kemampuan publik dan juga pemerintah, karena pemilik platformnya, pemilik datanya itu adalah si platform itu sendiri. Betul. Baik, nah boleh dilengkapi Pak Arianto, karena Anda juga mewakili kepolisian, sepanjang pengetahuan Anda, bagaimana sebenarnya koordinasi dijalankan ketika patroli siber dilakukan? Tidak boleh hanya berhenti di pelaku, tanggung jawab platform juga besar, Pak. Ya, justru tadi saya sampaikan ya, penanggulangan daripada gangguan kamtipmas itu kalau polisi ada 4 tahap. Satu intelijen, yang kedua preventif, dan represif. Itu di Ibu Ika tadi, Pak Dudi mengatakan ya memang ini kita kan berhadapan dengan para pelaku-pelaku yang berkaitan dengan digital ya. Polisi nggak punya kemampuan untuk itu, untuk menangkis itu, Bu. Bisanya kita cuma koordinasi, karena polisi tidak ada kewenangan untuk di situ mengawasi itu dan tidak punya peralatan yang memadai juga gitu. Makanya masalah ini harus kita hadapi bersama oleh masyarakat, pemerintah dan instansi yang terkait yang lain, dan koordinasi masing-masing dengan peranannya masing-masing harus efektif, harus sangat aktif gitu. Termasuk kalau peraturan-peraturan kurang ya harus dirubah. Dirubah supaya kita bisa jangan sampai nanti kita kalau menegakkan hukum gini nanti disalahkan karena itu melanggar daripada kebebasan berpendapat, kan seperti itu yang terjadi. Saya senang sekali ini ada Ibu Ika, ada Pak Dudi di sini. Ya mudah-mudahan tidak hanya Polkam saja yang ngomong ini kita harus melawan gini. Semua instansi yang terkait itu harus ambil peran lah gitu. Termasuk para masyarakat juga. Supaya tidak jadi sasaran daripada penggalangan orang-orang yang ada di belakang ini yang mau bikin kekacauan kita ini. Baik, karena saya kira itu. Kondisi ini meninggalkan teror psikologis yang tidak bisa kita lihat dengan enteng, karena ini masyarakat yang mengkonsumsi tanpa ada filter di media sosial. Nah, kalau begitu Pak Arief, menurut Anda, selain apa yang sudah dilakukan pemerintah, karena kan ini muatannya sangat bisa luas ya ditarik, ada motif ekonomi juga diduga di belakangnya, ada politik juga yang bermain. Kira-kira melengkapi apa yang sudah dilakukan pemerintah, langkah apa lagi yang paling penting untuk tidak boleh dilupakan? Ya, terkait upaya perbaikan pemerintah, terutama soal program makan bergizi gratis, kita tahu telah terjadi pergantian aktor pimpinan di BGNI 3 kali, sekarang Mas Daryono. Tentu perbaikan-perbaikan yang dilakukan harus dilakukan secara serius, tidak sekedar gimmick saja untuk meredakan atau menenangkan masyarakat. Kita tahu bahwa program-program Pak Prabowo secara tujuan dan cita-cita itu baik, tetapi dalam tataran implementasi ini banyak problem. Kopdes juga secara tujuan, Kopdes itu kemakmuran masyarakat, tetapi dalam implementasi banyak
persoalan-persoalan di lapangan yang kemudian direspon tidak kurang-kurang tepat. Ya. Apa yang harus dilakukan pemerintah, saya kira juga faktor bagaimana postur pemerintah hari ini terlalu gemuk, terlalu jumbo, yang kemudian itu berdampak terhadap bagaimana koordinasi yang lebih panjang, Ya. lebih rumit dan lebih pelik, sehingga kerja-kerja yang kemudian seharusnya lebih cepat, lebih dalam mengambil keputusan bisa jadi lebih panjang, sehingga dampaknya adalah respon terhadap peristiwa atau situasi yang terjadi di tengah masyarakat itu menjadi lambat, lelet, bahkan tidak tepat sasaran. Saya kira itu, Mbak. Baik, jadi inilah yang berimplikasi juga pada tingkat kepercayaan publik yang juga semakin menurun ya menurut Anda ya. Jadi Ya, salah satu faktornya, tentu banyak faktor. Harus ada langkah lebih nyata lagi selain menyampaikan statement terkait dengan bahwa kondisi ini aman sebenarnya dan juga terkendali. Iya, betul. Tidak sekedar statement dalam meredam aspirasi publik, tetapi juga ada perbaikan transformasi secara nyata dan masif. Baik, nah Hafiz saat ini, Hafiz, baik? Baik, Hafiz, apakah mendengar suara dari studio? Terdengar kok, dari tadi terdengar. Baik, baik. Nah, saat ini kan pemerintah tengah melakukan penindakan terhadap mereka yang menyebarkan konten hoax tadi ya, tapi juga ada masukan penting soal platform yang juga turut bertanggung jawab. Nah, tetapi kalau untuk BEM UI sendiri, apakah ada agenda aksi yang akan dilakukan di bulan Agustus ini menyikapi terkait dengan bagaimana dinamika yang ada di media sosial dan juga aspirasi dari masyarakat yang mungkin didengar oleh teman-teman mahasiswa, dan juga apa yang menjadi catatan dari pemerintah untuk memperbaiki tingkat kepercayaan publiknya yang saat ini turun drastis? Oke, untuk pertama-tama untuk menanggapi terkait apa yang terjadi di sosial media, ya harapannya adalah pihak berwenang tuh harus segera dan menyelesaikan masalah ini gitu loh. Udah dari 2024 loh, masa sindikatnya nggak ditangkap-tangkap. Yang kedua sebenarnya dikarenakan diskusi yang terjadi tadi, sebenarnya harapannya adalah tolong komunikasinya bisa dijaga dan diperbaiki. Saya tuh bukannya apa-apa terhadap tadi dengan Bang Arianto, tapi almarhum Afan Kurniawan itu tuh sebuah isu yang sangat sensitif untuk dibahas, Bang. Jangan sampai dikira Abang salah ngomong tentang Afan Kurniawan itu malah mengakibatkan kemarahan besar di publik. Saya khawatir, Bang. Makanya ketika Abang menyatakan Afan Kurniawan itu tidak meninggal karena ya dilindas oleh polisi, makanya saya tuh mencoba untuk meluruskan, Bang. Jangan sampai itu malah jadi alasan besar untuk masa untuk marah-marah ke Abang atau marah ke pihak kepolisian. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah Agustus ini nanti akan ada aksi besar atau aksi lainnya? Dari teman-teman mahasiswa? Tidak tahu, Mbak. Kalau dari teman-teman BEM UI? Karena kita harus melihat dulu, kira-kira kondisi saat ini apakah membaik apa enggak nih? Pasca apa yang sudah kita beri waktu kepada pemerintah, 2 bulan loh kita kasih waktu kepada pemerintah sebenarnya. Tapi banyak sekali hal-hal yang masih belum bisa diperbaiki oleh mereka. Bahkan dari MBG pun saja, ada berita 80 orang anak yang di Papua, itu tuh yang keracunan. Yang lebih menyedihkannya lagi, mereka harus dibawa kepada tenda-tenda yang urgent gitu, dikarenakan mereka tidak ada tempat untuk disimpan dan dibantu gitu loh. Ini saya jujur mengatakan ini dengan sulit, karena kan saya sedih dengan kawan-kawan saya yang ada di Papua gitu loh. Jadi harapannya adalah, ya kalau misalnya memang tidak mau ada demo pada Agustus ini, tolong pemerintah perbaiki kondisi negara saat ini, dan tolong untuk komunikasi, terutama tentang isu Afan Kurniawan itu bisa diperbaiki, karena pada nyatanya Afan Kurniawan itu mati dilindas oleh polisi. Baik, Hafiz, singkat saja, indikator apa yang digunakan teman-teman mahasiswa untuk memutuskan kita akan kembali menggelar aksi di Agustus? Apakah tenggat waktu itu berhenti di Agustus tanggal terakhir atau justru lewat mungkin di bulan depannya atau bagaimana? Tentu yang harus di-highlight sebenarnya adalah ketika saya berbicara tentang komunikasi juga, ini juga tertuju kepada Prabowo sendiri. Sekarang di generasi kami itu tidak butuh seorang Soekarno yang sibuk berpidato, yang mencoba untuk membuat mungkin jiwa-jiwa nasionalisme itu tumbuh gitu loh. Yang kami butuhkan adalah sebuah ruang dialogis 2 arah gitu loh. Jangan sampai ketika Prabowo itu terlalu asik berpidato, itu malah ujung-ujungnya ia malah akan mengeluarkan hal-hal yang tidak sewenangnya dibicarakan.
Seperti mengatakan bahwa media itu londo ireng, seperti Baik. mengatakan bahwa ada berbagai negara itu mempunyai senjata nuklir. Kami mohon sekali kepada Pak Prabowo, tolong jaga dong perkataannya, dan saya juga bermohon kepada Badan Komunikasi, jangankan menjadi seorang yang malah memandang api. Baik. Seperti itu. Baik. Singkat saja ditanggapi mungkin Mas Dudi. Baik, terima kasih. Mahasiswa adalah, kalau kita bisa sampaikan adalah bagian dari pilar terbesar demokrasi. Dalam sejarahnya, semua perubahan pergerakan politik itu juga berasal dari ide, gagasan, dan pergerakan mahasiswa. Kami pun juga dulu adalah bagian dari itu semua. Jadi, masukan-masukan dari Mas Hafiz dan teman-teman dari BEM UI dan BEM-BEM yang lain, itu juga adalah vitamin bagi pemerintah. Kita mendengarkan kok, tidak ada kita ini tutup telinga, tutup mata begitu, dan Bakom juga selama ini aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Baik. Nah, karena waktu kita terbatas, saya ingin berikan kesempatan karena ini penting juga nih, Bu Ika sebagai analis media sosial, rekomendasi yang bisa digunakan masyarakat untuk dapat memfilter secara mandiri sambil kita menunggu langkah yang lebih tepat lagi dilakukan pemerintah dan juga platform seperti apa, Bu, di tengah maraknya informasi yang beredar dari media sosial. Singkat saja, Bu. Oke, jadi sebenarnya gini aja. Setiap interaksi yang kita miliki di media sosial itu akan memberikan keuntungan, baik economic benefit, keuntungan ekonomi ataupun keuntungan non ekonomi gitu ya. Jadi misalnya narasinya jadi lebih tersebar, persepsi yang mau dibentuk itu jadi terbentuk gitu ya. Nah, bagi kita warga ketika melihat postingan, kita pikir dulu apakah kita mau mendukung narasi tersebut, ide tersebut gitu ya. Kalau misalnya memang tidak, jangan engage. Artinya apa? Jangan dibagikan gitu ya, jangan berkomentar di situ, atau jangan atau kalau perlu dilaporkan, di-report. Nanti ketemu lagi dilaporkan gitu. Jadi jangan sampai engagement kita, interaksi kita itu malah memberikan keuntungan bagi siapapun yang ingin mendapatkan keuntungan dari disinformasi. Jadi pikir lagi ya, kalau Anda support pandangan tertentu, ideologi tertentu ya go ahead gitu kan. Tapi kalau ada nggak setuju ya malah jangan engage di situ, malah justru harus dilaporkan. Baik, lebih bijak lagi, saring sebelum sharing ini menjadi kunci juga ya di tengah maraknya informasi yang beredar. Sayang sekali para narasumber waktu kita terbatas, tapi kita akan lanjutkan lagi di lain kesempatan. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.